Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang syariat Islam. Syariat Islam ya. Jadi dalam atau menurut bahasa syariah itu jalan. Dan ada yang mengartikan seperangkat aturan. Jadi secara istilah memang syariat Islam itu seperangkat peraturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia, untuk mengatur kita. Jadi mudah-mudahan tidak asing ya dengan syariat Islam. Sejak dulu sudah kenal syariat Islam. Syariat Islam, alhamdulillah umat Islam selalu mengamalkan syariat Islam, syariat Allah. Jadi secara istilah tadi bahwa seperangkat peraturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi ada 3 hubungan manusia dengan Allah. Itu diatur oleh Islam dan kita bersyukur karena kita dengan syariat Islam kita bisa hablum minallah. Ya, hubungan vertikal dengan Allah itu diatur oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua, yang diatur hubungan manusia dengan manusia. Kita sudah merasakan sekian tahun ya, sekian puluh tahun kita sejak balik hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan manusia dengan manusia kita mungkin sejak kecil, tapi dihitung sejak kita balik. Ya, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan sesama itu diatur oleh syariat Islam. Makanya orang Islam ini sebenarnya ya tidak sembarangan karena diatur semua oleh syariat Islam. Tidak sembarangan hidup. Ya, coba kalau kita lihat medsosnya kan ngeri Pak ya. Menjelekkan orang lain, membenci orang lain. Itu diatur oleh syariat Islam, dilarang. Ya. Jadi ngeri sekali. Tidak boleh kita membenci siapapun, agama apapun. Begitu syariat Islam, begitu indahnya sebenarnya. Syariat Islam mengatur hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan vertikal. Hablum minan nas, hubungan horizontal. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, hubungan manusia dengan Allah diatur oleh syariat Islam. Hubungan manusia dengan manusia yang dikenal dengan hablum minan nas atau hubungan horizontal. Jadi kalau semakin kita sadari, insya Allah kita melaksanakan atau mengamalkan syariat Islam itu akan terasa nikmat. Jadi tidak menumpuk dosa. Itu kalau kita mengamalkan syariat Islam tidak akan menumpuk dosa. Hidup kita tenang, tidak akan menyesali diri setiap hari. Itu demikian
indahnya Islam mengatur manusia. Jadi supaya teratur dengan hukum Allah. Jadi kalau dengan hukum Allah itu memang insya Allah tertib karena punya keyakinan kepada Allah. Karena Allah itu menyediakan surga, neraka, ya, menyiapkan siksa dan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang ketiga, syariat Islam itu mengatur manusia ini, hubungan manusia dengan alam. Hablum minal alam. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Jadi sangat tinggi sekali ajaran Islam itu. Kita tidak boleh sewenang-wenang ada binatang dibunuh sewenang-wenang. Ya, membantai binatang dilarang oleh Islam. Kemudian menebang pohon sewenang-wenang, merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, itu 3 hal itu untuk kita amalkan dan kita sudah sekian tahun mengamalkan. Tinggal mungkin ada nafsu yang tidak terkendali. Jadi sebenarnya hawa nafsunya saja, ya. Oleh karena itu di dalam Islam kita sekiranya mampu mengendalikan hawa nafsu. Iman kita itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu sebenarnya kalau suatu saat kita kecolongan berbuat yang tidak baik, itu karena hawa nafsu. Jadi kalau pada bulan Ramadan itu juga begitu. Katanya setan-setan sudah diikat, dibelenggu. Nah itu kok masih banyak orang berbuat dosa, berbuat jahat. Itu karena masih kecolongan hawa nafsunya dikendalikan. Ya. Bukan iman tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa saja keimanannya karena lemah. Ya. Seperti Rasulullah pernah memerintahkan, man ra'a minkum munkaron. Barang siapa yang melihat kejahatan, falyughayyirhu biyadi. Maka rubahlah dengan tangannya. Ada yang mengartikan kekuasaannya. Kalau melihat kejahatan disuruh merubah dengan tangannya. Yang jelas secara letter-letternya Rasulullah menyatakan begitu. Barang siapa yang melihat kejahatan, kemungkaran, man ra'a minkum munkaron, falyughayyirhu biyadi. Maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fabiqol fabilisani. Yang kedua, kalau tidak bisa merubah dengan tangan, disuruh merubah fabilisani, dengan lisan. Disuruh merubah dengan lisan. Kalau kita melihat kejahatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa illam yastati fabiqolbihi. Kalau tidak bisa merubah dengan hatinya. Artinya hatinya tidak setuju kalau itu ada kejahatan di situ, tapi tidak berani merubah dengan tangan dan tidak bisa merubah dengan lisan. Nah ini kata Nabi, kalau hanya dengan hati saja yang tidak setuju, wadzalika ad'aful iman. Kata Rasulullah begitu. Itulah iman yang paling lemah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya hebat, Pak. Orang merubah kejahatan dengan tangan atau dengan kekuasaannya. Yang kedua merubah dengan lisan, berani bicara. Ya. Jadi orang berani bicara kalau itu kemungkaran itu bagus, Pak. Nah, apakah kita yang ketiga ini? Jika tidak mampu dengan tangan dan lisan, fabiqol bihi dengan hati. Hati hanya tidak setuju ya. Kalau ada kejahatan tidak setuju, tapi tidak berani merubah dengan tangan dan tidak berani merubah dengan lisan. Ngomong aja tidak berani. Mikir resiko. Nah, itulah kata Rasulullah, kalau hanya dengan hati tidak setuju dengan kejahatan, itulah iman yang paling lemah. At'af itu paling lemah. Karena kalau do'if itu lemah, kalau at'af itu paling lemah, superlatif. Ya, bentuknya superlatif. Nah, di situ. Nah, kita lanjutkan tentang syariat Islam yang mengatur 3 hal itu. 3 hubungan manusia. Manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam.
Makanya kita harus menyayangi lingkungan, ya, baik berupa binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, lingkungan maupun tatanan masyarakat, lingkungan. Sampai sedemikian rupa Islam mengatur manusia. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadisnya, Al-Islam, Islam itu yaklu, Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Tinggi ajaran Islam itu, tidak ada yang menandingi. Apalagi ini adalah agama wahyu yang turun dari langit, dari Allah. Wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril memang tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Jadi apalagi kalau agama budaya, ya, agama budaya itu agama buatan manusia, dikenal dengan istilah agama ardi, agama bumi. Hanya hasil manusia bertapa, kemudian katanya dapat wahyu. Dia mengatur sendiri, membuat agama. Tapi ini agama wahyu dari Allah. Makanya sebagai sumber Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya. Ya. Rasulullah menyatakan sebelum meninggal, taraktu fikum, aku tinggalkan padamu amrayni, dua hal. Ma in tamassaktum, jika kamu berpegang bihima kepada keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Berpegang kepada kitaballahi wa sunnata rasulih. Berpegang kepada Al-Qur'an. Jadi kitabullah itu Al-Qur'an, wa sunnata rasulih, sunnah Rasulullah. Itu sebagai sumber syariat Islam. Makanya aspek Islam itu, ya, kalau yang saya baca dalam hukum Islam, ada yang cukup dua, tapi nanti dibagi lagi, sehingga ada kitab yang saya baca, Al-Islam, Akidah wa Syariat. Islam itu adalah akidah, keyakinan, dan syariat. Nah, Islam itu hanya akidah dan syariat, keyakinan dan syariat, termasuk di dalamnya ibadah, di dalam syariat. Kemudian di dalamnya adalah muamalah. Nah, ya. Di dalamnya muamalah. Kemudian di dalamnya lagi akhlak. Nah, itu aspek ajaran Islam. Ya, kita sudah menikmati sejak dulu akidah, keyakinan kita, insya Allah kepada Allah, ya, selalu kepada Allah, begitu. Keyakinan kita kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak memohon kepada yang lain. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu. Tidak kemudian minta kaya ke Gunung Kawi, itu tidak ya. Ayo berangkat ke Gunung Kawi minta kaya. Sudah hancur akidahnya itu. Ya. Oh, di sana ada pohon besar, keramat, minta ke pohon besar sana. Bermacam-macam sebenarnya kesirikan itu. Orang punya cincin aja, kalau saya tidak punya cincin seperti ini, saya tidak jaya seperti sekarang. Gitu. Ini hancur akidahnya. Harus mengulang syahadat lagi. Makanya kalau percaya kepada orang pintar, menurut Rasulullah 40 hari sholatnya tidak diterima. Apakah kita akan begitu? Akidah kita diombang-ambing gitu, diobrak-abrik sendiri. Nah, begitu keyakinan di dalam Islam hanya kepada Allah. Bapak Ibu kalau rajin sholat, tinggal memohonnya tengah malam, ya tahajud. Rasulullah memberi contoh 11 rakaat. Di dalam Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan 11 rakaat. Amalkan itu yang dicontohkan Rasulullah, itu sudah tenang lah begitu. Jadi kita memohon apa saja setelah sholat tahajud itu. Apalagi dibiasakan setiap malam bangun jam 2 atau jam 3, setelah sholat tahajud nanti sambung dengan sholat subuh. Tenang, apalagi menurut kesehatan, kalau mandi sebelum subuh, bagus. Barangkali begitu Pak Dokter ya. Mandi sebelum subuh. Nah, dibiasakan saja itu, rasanya nikmat
tenang, kita bisa tahajud. Setelah itu, kita setelah mandi, kemudian tahajud, kita kemudian sholat subuh, luar biasa. Kalau nuruti tidur aja, sekalipun sudah di alarm, tetap aja nuruti tidur. Alarm di popo, ganggu. Tapi sebenarnya sudah disetel sendiri. Kan repot manusia itu memang ya. Nah, jadi itu kita sudah apa kalau aspek ajaran Islam itu akidahnya memang harus bersih ya, tidak ada karena kita kan di dalam sholat itu sudah pernyataan yang kuat itu kepada Allah, iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Satu pernyataan yang tidak boleh tidak konsisten ya. Jadi kita betul-betul apa sudah pernyataan yang kuat kepada Allah. Ketika sholat hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sudah tuntunan di Al-Fatihah sudah begitu kok masih apalagi itu ada katanya hasil ikan, penangkapan ikan sekarang itu berkurang sehingga ayo urunan melempar kepalanya siapa dilempar ke laut urunan. Saya pernah dapat cerita dari orang timur sini dekat di perbatasan ini. Aduh saya Pak, saya ini orang miskin masih kena urunan itu. Kalau yang kaya Pak jutaan urunannya. Gitu. Itu untuk apa Pak? Itu melempar kepalanya siapa? Kepala sapi Pak ke laut. Oh gitu. Saya kaget dapat cerita itu. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh ada keyakinan, kemudian keyakinan yang lain di luar Islam. Jadi memohon tetap kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, gimana Pak? Doa saya sudah lama tidak dikabulkan. Belum dikabulkan. Allah yang maha tahu. Cepat atau lambat, itu yang terbaik dari Allah. Begitu saja. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk. Ya. Berprasangka baik, istilahnya apa? Husnuzon. Kalau berprasangka buruk, su'dzon. Jadi su itu jelek. Su, yang menjadi bahasa kita jadi sok. Nah, jadi jadi manusia tidak boleh sok. Gitu. Beda Pak. Ini su. Su itu ada hamzahnya. Ya, su itu jelek. Bahkan ada istilahnya kalau dalam kitab itu memang betul itu kalau memang siapapun yang jahat sampai kepada tingkatan ulama Pak. Itu istilah kalau di bahasa Arab. Ulama su ada Pak istilah di bahasa Arab itu. Memang ada. Jadi ada ulama yang memang menjadi contoh, menjadi uswah ya contoh. Ada ulama su memang. Nah, kita sekarang dengan medsos itu semuanya terbongkar. Mana yang su, mana yang pekerjaannya dusta-dusta itu membohong. Itu berapa juta orang yang dibohongi. Enak ya kalau apa bicara bohong kemudian mungkin sudah jadi kebiasaan. Nah, ini makanya jangan sampai menjadi kebiasaan bohong itu. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, itu aspek ajaran Islam empat itu yang ya, awalnya memang dua, akidah, syariat, tapi di dalam tarjih kalau yang saya baca empat gitu ya. Karena yang syariat dibagi gitu, menjadi akhlak dan muamalah. Muamalah. Jadi kita sudah akidah syariah yang di dalamnya ibadah-ibadah. Nah, kemudian muamalah. Muamalah itu yang berinteraksi sosial dengan masyarakat. Apakah itu berupa jual beli? Jual beli kita beres atau tidak dengan orang lain? Utang piutang itu masuk dalam muamalah itu. Kan banyak orang yang tidak beres utang piutangnya. Sudah diatur oleh Islam, harus jujur. Ya. Jadi kalau punya hutang ya harus nyaur. Banyak orang nggak nyaur. Ya. Dan sekarang itu berkedok utang. Padahal setelah itu lari. Nah, ketika hutang belum diserahkan,
utangnya, wah permintaannya halus. Nah, halus itu bahaya. Jadi orang halus. Nah, setelah itu lari, tidak mau nyaur. Ini diatur yang namanya muamalah, termasuk sewa menyewa. Ya. Kita mungkin terkena gitu kalau kita ter yang apa yang terjadi kepada diri kita kan mungkin ya. Nah, contohnya saya aja sudah ya, nggak bisa bapak ibu masalah utang piutang. Saya dulu pernah disuruh nalangi sesuatu sudah 10 tahun lebih ini sampai sekarang orangnya nggak muncul. Nah, gitu ya, nalangi lah pak ya. Nah, kebetulan saya dulu jadi koordinator S2 itu dulu ya. Nah, saya kan dapat fee dari dari pasca sarjana. Saya, jadi kalau ada teman minta talangi saya ada dari pasca itu gitu. Nah, orangnya setelah tamat hilang, ijazahnya ada di saya, tidak diambil. Nah, itu utang piutang. Ya. Sewa menyewa kena juga begitu. Barangkali pengalaman kalau bapak ibu lebih banyak ya. Ya, lebih banyak pengalaman dibanding saya. Jadi sewa menyewa kadang orang pertama kan memang seharusnya bayar dulu ya. Kalau mau sewa ya bayar dulu. Mau sewa rumah atau sewa yang lain. Nah itu janjinya dekat. Setelah itu molor. Jadi akhirnya tidak bayar lari. Setelah sekian bulan lari. Nah, jadi itu seperti itu yang tidak beres ini diatur oleh Islam. Itu dalam muamalah itu contoh kecil saja ya. Belum lagi yang di Al-Qur'an itu disebut kalau menimbang barang ya, timbangannya jangan ditambahi besi. Ada besi di bawah sehingga berat ya. Dan bermacam-macam lah ya. Nah, ini harus beres ya karena diatur oleh Islam. Islam itu mengajarkan jujur apa adanya. Jadi tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian lanjut saja ke yang paling penting tujuan syariat Islam. Ada 5, ada 5 tujuan syariat Islam. Yang pertama, ini kan kalau di kitab itu disebut makot apa? Makositus syariat. Makosid itu tujuan-tujuan syariat. Nah, tujuan-tujuan syariah yang pertama karena ada 5 hal itu. Hifdzuddin. Hifd itu menjaga. Din itu agama. Menjaga agama. Tujuan syariat Islam. Bagaimana kalau kita yang disuruh menjaga agama? Ya menjaga agama, menjaga yang rukun Islam itu kita jaga. Diamalkan atau tidak? Ya, ibadah ini. Kemudian ada rukun iman yang 6. Nah, kita ini beriman betul atau tidak? Ya, dengan yang 6 itu. Beriman kepada takdir atau tidak? Ya. Nah, itu menjaga agama. Misalnya contoh satu saja. Menjaga agama itu kalau di rukun Islam, diantaranya sholat. Zakat, bayar zakat atau tidak? Kalau sholat, Rasulullah menyatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha fakot aqomatin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti menegakkan agama. Nah, ini kelihatan tegak Pak Islam itu. Kalau Bapak Ibu selalu rajin berjamaah, sholat, sering rajin ke masjid. Nah, itu Islam tampak tegak gitu. Sebaliknya kata Rasulullah, "Faman taroka sholat." Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, fakot hadamati. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti merobohkan agama. Bayangkan saja Pak ya, Bapak Ibu, kalau seumpama umat Islam itu hanya mengaku Islam, tapi tidak ada yang ke masjid, semuanya ada yang ke masjid. Itu Islam roboh, ambruk sudah begitu. Nah, Islam itu ambruk karena tiangnya sudah tidak ada. Kata Rasulullah, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau umat Islam hanya ngaku Islam tapi tidak sholat, agama ini roboh. Sampai diibaratkan begitu oleh Rasulullah. Nah, alhamdulillah kita ini termasuk yang menegakkan agama. Makanya tujuan syariat Islam itu menjaga agama.
diamalkan dengan baik. Kemudian yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ya, jadi jiwa ini dijaga untuk menjadi jiwa yang tumak nina, yang apa? Uh, mutmainnah. Ya, kalau di Al-Qur'an tuh mutmainnah, jiwa yang tenang. Karena ini hubungannya dengan jiwa atau nyawa, makanya di dalam Islam tidak boleh saling membunuh. Itu disuruh jaga jiwa ini, jangan sampai membunuh, yang satu membunuh, pokoknya ini qatlun nafsi. Itu dosa besar kalau membunuh orang lain. Sampai syariat Islam tuh begitu, suruh jaga jiwa, jangan sampai seseorang itu membunuh jiwa orang lain. Nah, ini Islam mengatur begitu. Makanya kalau ada orang carok, ya carok ya bahasanya ya, bahasa Maduranya carok. Ya. Itu kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar. Al-qatil itu pembunuh, al-maktul yang dibunuh, finnar sama-sama di neraka. Makanya syariat Islam disuruh menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga, karena ini hampir isya ya. Yang ketiga, hifdzun nasli. Nasl itu keturunan. Disuruh menjaga keturunan. Ya, dalam syariat Islam diatur menjaga keturunan. Jangan sampai punya keturunan yang tidak sah. Nah, itu ya. Yang tidak sah. Makanya Islam mengatur, mengingatkan kepada keluarga-keluarga, Bapak Ibu ya. Di situ kan ada ayat wala taqrabuz zina. Jangan dekat kepada zina. Itu termasuk pacaran. Itu dekat dengan zina. Masih pacaran saja berani. Belum nikah menghamili. Ini oleh Islam diatur, menjaga keturunan harus melalui pernikahan. Makanya kalau di dalam Islam, pertama anak laki dan perempuan kenal, itu namanya ta'aruf, kemudian dikenalkan kepada kedua keluarga. Kepada kedua keluarganya dikenalkan gitu ya. Itu ta'aruf. Nah, nanti kalau setelah itu kok masih ingin ke sini yang laki-laki, harus putri ini harus didampingi oleh orang tuanya. Jangan dilepas, apalagi keluar sampai malam, sampai pagi. Begitu. Nah, itu untuk dalam rangka menjaga keturunan supaya setelah ta'aruf itu urutannya khidbah. Khidbah itu melamar. Nah, jadi laki-laki itu jantan, khidbah melamar. Tingkatan berikutnya nikah. Nah, setelah melamar, nikah. Itu saja dalam Islam. Jadi kalau pacaran itu westernisasi. Westernisasi berhasil. Apalagi sekarang ditambah tato. Rusak remaja kita, latah ikut barat itu. Rambut di warna-warni. Latah remaja kita. Ingatkan Bapak Ibu, keluarga kita. Sekarang ini kan, waduh, orang tua bangga kalau anak saya sudah pacaran. Aduh, jaga hati-hati itu. Ini kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekat dengan zina. Dekat saja tidak boleh. Ada yang mempermainkan ayat ini. Kalau dekat tidak boleh, Pak. Kalau merangkul boleh, Pak. Loh. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, ya, walimah ya, walimah. Walimah ya. Kalau di hadis itu apa? Aulim walau bisyatin, kata Rasulullah, Pak. Kalau Pak Sarto tanya walimah ini, betul ya. Walimah itu ada, disuruh. Aulim. Kata kerjanya, kata kerja perintahnya, aulim, adakan walimah. Nah, gitu, Pak. Walaupun, nah, gampang, Pak. Walau itu walaupun. Bisyatin dengan satu kambing. Walimah itu cukup satu kambing, disuruh oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak kuat, tidak mampu, tidak usah dikuat-kuatkan. Cukup satu kambing sudah. Tidak ada, Pak Patman. Satu ayam tidak ada. Satu kambing. Satu kambing. Jadi disuruh mengadakan walimah walaupun satu kambing, kata Rasulullah. Jadi tidak usah berlebih-lebihan, habis sekian miliar. Ya. Nah, tidak ada. Walau satu ayam itu tidak ada. Ya.
Iya, kalau ayam satu di Basioto itu orang berapa, Pak? Hanya orang 10 ya. Nah, jadi kata Rasulullah, satu kambing. Walaupun satu kambing adakan walimah. Jadi Rasulullah ternyata tidak berlebih-lebihan. Kan orang Arab sekarang aja berlebih-lebihan itu. Miliar, ya kalau tidak punya uang miliatan ya tidak bisa walimah. Di hatinya sudah jelas begitu. Tidak ada Islam itu memberatkan itu tidak ada. Ya. Nah, itu tujuan syariat Islam demikian sedemikian indahnya, tidak memberatkan. Nah, kemudian yang terakhir saja, Pak ya. Yang terakhir, hifdzul mal, menjaga harta. Nah, ini diingatkan oleh syariat Islam dengan diperoleh cara halal atau haram. Nah, itu Pak, masalahnya di situ. Apakah kita suka makan barang haram atau yang halal? Nah, gitu ya. Karena Rasulullah di hadis menyatakan kalau perutnya dikenyangi oleh barang haram, ya, maka atau perutnya dikenyangi oleh barang haram, ya sekaligus makan dan minum, Pak ya. Maka ibadahnya tidak diterima. Nah, itu kalau kita makan dan minum itu diperoleh dari harta yang haram. Gitu. Malbasuhu haram, pakaiannya untuk ibadah haram. Wamat amuhu, makanannya haram. Wamat syarabu haram. Ini di hadis itu dinyatakan gitu. Kata Rasulullah bahasanya halus, ya. Tidak langsung haram, tidak gitu. Tapi fa'anna yustajabulah. Bagaimana bisa doanya, ibadahnya diterima? Nah, itu bahasanya Rasulullah. Bagaimana bisa diterima ibadahnya? Ini halus Pak ya bahasanya. Tidak seperti kita. Haram. Nah, jadi disuruh menjaga harta. Ya mudah-mudahan kita selalu berupaya maksimal gitu Pak ya. Harta kita itu sekalipun kita hidup sederhana, nah, kita itu ikhlas, ikhlas kepada Allah, tidak maitu Allah. Saya ini sejak dulu kok miskin. Tidak usah begitu. Ya kita tetap taat kepada Allah, beribadah, tetap memohon kepada Allah. Tidak boleh maitu Allah. Allah Maha tahu dan itulah yang terbaik untuk kita. Itu insya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, secara singkat berbicara syariat Islam. Sebenarnya kalau kita bicara sampai kepada kaidah-kaidah hukum itu sangat banyak sekali dan insya Allah kita dengan sedikit demi sedikit ini mengkaji syariat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk selalu mentaati aturan Allah, syariat Allah dan Rasulnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majelis ilmu ini kita mengkaji Islam sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.